Baik, saya akan coba untuk melanjutkan atau menyimpulkan pemaparan materi dari kelompok 2 terkait materi taksonomi Bloom. Karena tadi berdasarkan apa yang dijelaskan, terdapat satu tahap yang tidak sempat dijelaskan, yaitu tahap ke-6 atau tahap mengkreasi atau tahap mencipta. Tapi sebelum itu kita harus tahu bahwa taksonomi Bloom itu penerapan atau implementasinya pada saat proses belajar mengajar itu sangat tinggi. Mengapa? Karena banyak faktor atau banyak tahapan dari taksonomi Bloom itu yang akan dijadikan sebagai salah satu tolak ukur, entahkah itu membuat RPP, melaksanakan pembelajaran, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sesuai tadi dengan apa yang dibahas, bahwa kelompok 2 sudah menyebutkan dan menjelaskan tahapan-tahapan dari taksonomi Bloom itu ada 6. Mulai dari tahap mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Dari ke-6 tahap ini, anggota kelompok 2 tadi sudah menjelaskan juga bahwa mengingat itu tahap seperti apa, memahami tahap seperti apa, mengaplikasikan tahap seperti apa, dan mengevaluasi itu tahapnya seperti apa. Dari tingkatan ini juga bisa kita lihat bahwa mulai dari C1 itu adalah tingkatan pengetahuan yang paling rendah, dan yang paling tertinggi adalah tahap mengkreasi. Mengapa demikian? Karena kemampuan berpikir mulai dari tahap mengingat itu tidak seribet atau tidak seberat ketika kita dipaksakan untuk melakukan proses mengkreasi atau mencipta sebuah materi. Nah, sebagai contoh, misal di tahap mengingat itu masih banyak digunakan oleh peserta didik yang dimana tingkatannya dia adalah sekolah dasar. Misal contoh mengingat adalah ketika anak-anak disuruh untuk menghafalkan warna-warna pelangi. Misal bahwa pelangi itu biasanya terdiri dari 7 warna. Dari warna pertama apa, kedua apa, tiga apa, sampai dengan warna ketujuh itu apa. Itu adalah salah satu contoh bentuk tahap mengingat untuk peserta didik. Tetapi tahap mengingat di sini itu biasanya peruntukannya digunakan untuk anak-anak sekolah dasar atau anak-anak SMP juga masih ada, dan SMA. Jadi kenapa tahap mengingat di sini merupakan tingkatan pengetahuan yang paling rendah? Karena proses yang dilakukan oleh peserta didik di sini termasuk yang paling simpel, karena hanya sekedar menghafal. Kita belum menghubung-hubungkan apa yang kita hafal itu dengan aspek-aspek yang lain, seperti itu. Nah, masuk juga ke tahap kedua, misal memahami. Memahami itu sedikit lebih di atas dari tahap mengingat. Mungkin di sini guru sudah menjelaskan, misalnya selain pelangi itu ada atau terdiri dari 7 warna, pelangi itu biasanya terbentuk karena ada apa. Nah, jadi di sini siswa sudah diajak untuk memahami bahwa pelangi itu bukan hanya terdiri dari 7 warna, tetapi banyak faktor yang membuat pelangi itu muncul, dan itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Nah, seperti itu. Dan itu akan terus berkembang sampai dengan tahap mengkreasi. Dari tahap-tahap ini, kita sudah bisa melihat bahwa semakin tinggi tahapannya, kemampuan berpikir itu akan juga semakin tinggi. Makanya dalam taksonomi Bloom ini, mulai dari C1 sampai dengan C6, itu dibagi menjadi 2 kemampuan berpikir. Ada low order thinking skill dan ada high order thinking skill. Jadi di sini sudah dibagi menjadi 2 tingkatan. Dari kemampuan C1 sampai dengan C3 itu masih masuk dalam tahap
kemampuan berpikir tingkat rendah. Sedangkan mulai dari tahap C4 sampai dengan C6 itu sudah masuk dalam tahapan berpikir tingkat tinggi. Karena alasan seperti yang tadi saya katakan. Semakin tinggi C-nya, semakin tinggi level tingkatan pengetahuannya, maka kemampuan kita atau peserta didik itu akan semakin diasah untuk melakukan proses analisis, evaluasi, dan memikirkan berbagai macam hal yang dapat menyebabkan timbulnya sebuah fenomena. Seperti yang saya jelaskan tadi terkait masalah pelangi. Nah, setelah kita mengetahui bahwa tingkatan mulai dari C sampai dengan C1 dan sampai dengan C6, dan dari C tersebut kita sudah bisa membagi bahwa ini adalah masuk dalam LOTS atau HOTS. Nah, kita juga wajib untuk mengetahui bahwa di mana penggunaannya atau kapan kita menggunakan taksonomi Bloom. Nah, itu yang harus paling penting untuk kita ketahui. Karena bukan hanya sekedar menghafal dan mengingat bahwa ada seperti ini, tetapi paling tidak kita mampu untuk mengimplementasikan atau kita mampu untuk mengaplikasikan teori tersebut. Di mana penggunaannya? Jadi kita akan menggunakan taksonomi ini yang pertama ketika kita merancang sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita kan sudah tahu bahwa RPP itu merupakan sebuah acuan kita, sebuah pedoman yang akan dipegang oleh seorang guru yang akan digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Jadi semua skenario pembelajaran, semua konten-konten utama yang akan kita bahas itu semua disusun dalam RPP. Dan kita tahu bahwa dalam RPP itu ada indikator-indikator yang harus kita ketahui. Misalnya indikator yang pertama itu dari kegiatan pembelajaran siswa itu mampu untuk mengaplikasikan misalnya teori dari ini dalam kegiatan apa gitu. Jadi dalam RPP itu terdapat sebuah indikator yang dimana indikator tersebut menjadi rujukan apa yang ingin dilakukan atau didapatkan oleh peserta didik saat proses pembelajaran. Seperti itu. Nah, dari kata indikator ini, dari apa yang ingin kita lakukan, disinilah kita mengambil rujukan dari taksonomi Bloom. Terkait apa yang ingin kita lakukan, jadi kita harus melihat apa yang ingin kita capai. Kalau misal guru atau tenaga pendidik menginginkan bahwa agar peserta didiknya itu mampu untuk menganalisis dengan baik, maka otomatis indikator yang harus ada dalam RPP itu harus ada kata menganalisisnya. Jadi dalam apa yang ingin dilakukan, peserta didik itu diarahkan untuk menganalisis sebuah materi. Tergantung dari materi apa yang kita ingin ajarkan. Kapan seorang tenaga pendidik sudah menerapkan hal tersebut, berarti tenaga pendidik tersebut itu sudah menerapkan yang namanya HOTS atau High Order Thinking Skill karena dia sudah menerapkan indikator C4. Tetapi kapan memang guru hanya sekedar menuliskan indikator, misal peserta didik mampu untuk memahami struktur dari tanaman jenis A misalnya, berarti guru hanya menerapkan LOTS pada pelaksanaan pembelajarannya, karena di indikator dia hanya menuliskan tahap memahami untuk materi yang dia ajarkan. Seperti itu. Yang kedua, misalnya pelaksanaan pembelajaran. Jadi taksonomi Bloom di sini penerapannya dalam proses pelaksanaan pembelajaran itu memiliki keterkaitan dengan RPP yang sudah kita susun. Jadi kalau dalam indikator dia sudah memasukkan sebuah kata kunci untuk menganalisis sebuah materi,
Maka ketika proses pelaksanaan pembelajaran, seorang tenaga pendidik itu harus mampu untuk menskenariokan kegiatan pembelajaran di dalam kelas agar peserta didik itu melakukan proses analisis dari apa yang sudah kita rencanakan. Entahkah kegiatan pembelajaran yang sifatnya analisis di dalam kelas ataupun misalnya di luar lingkungan kelas, misalnya di kebun percobaan apabila dia SMK pertanian. Sebagai contoh misalnya ketika proses pelaksanaan pembelajaran, guru menginstruksikan agar seluruh peserta didiknya itu pergi ke lahan percobaan untuk melihat hama apa yang menyerang tanaman yang dia tanam dan apa faktor yang menyebabkan hama tersebut menyerang ke tanaman yang dia tanam dan bagaimana cara untuk membasmi hama tersebut sehingga produksi tanaman menjadi baik. Nah, itu adalah salah satu contoh skenario untuk membuat siswa itu menerapkan yang namanya HOTS, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemudian peruntukan yang ketiga adalah untuk pembuatan soal, entahkah soal ujian semester, ataukah ulangan harian, ataukah tugas dan sebagainya. Nah, jadi di sini itu sama dengan indikator. Jadi ketika kita membuat soal, apakah memang soalnya kita mau buat supaya siswa itu masuk dalam ranah LOTS atau HOTS, itu tergantung daripada kata kerja yang atau kata kunci yang akan kita gunakan ketika proses pembuatan soal. Misal sebagai contoh, saya ingin melihat apakah memang peserta didik itu mampu untuk menjawab dari soal kemampuan berpikir tingkat tinggi. Misal sebagai salah satu contoh untuk SMK pertanian, misal pada sebuah traktor yang telah digunakan untuk mengolah sawah terdapat sebuah masalah yang terdapat pada traktor tersebut akibat traktor yang sebelumnya digunakan itu dipaksakan untuk bekerja lebih keras daripada yang biasanya karena dia digunakan di tanah yang tidak berair. Sehingga masalahnya adalah ketika traktor dalam kondisi normal, cenderung traktor tersebut ingin berbelok ke arah kiri. Ingin berbelok ke arah kiri padahal handle yang digunakan itu tidak ditekan. Atau handle untuk berbelok itu tidak ditekan, tetapi cenderungnya dia ingin berbelok ke arah kiri. Kira-kira menurut kalian apa yang menyebabkan traktor tersebut ingin condong belok ke arah kiri pada saat posisi normal? Nah, dari pertanyaan tersebut, mau tidak mau, siswa itu pasti akan dipaksa untuk menganalisis apa kira-kira penyebabnya. Apa kira penyebabnya? Mulai dari sebelumnya traktor itu diapakan, mengapa traktor itu bisa demikian, apa pemicunya, dan apa yang terjadi pada traktor tersebut atau kerusakan apa yang terjadi pada traktor tersebut sehingga traktor tersebut itu berjalan dengan tidak normal. Seperti itu. Itu adalah contoh dari HOTS. Tetapi kalau misal kita membuat contoh soal dalam bentuk LOTS, misalnya coba sebutkan implemen utama dari sebuah traktor. Nah, itu hanya sekedar tahap mengingat karena memang siswa hanya dituntut untuk sekedar mengingat implemen apa yang ada di traktor tersebut. Misal lagi contoh soal LOTS, yaitu implemen apa yang digunakan untuk melakukan pengolahan tanah tahap pertama. Itu juga masuk dalam tahap LOTS karena hanya sekedar mengetahui dan mengingat apa fungsi dari masing-masing implemen sehingga kita bisa membedakan bahwa implemen ini untuk tahap pengolahan tanah pertama, implemen ini untuk pengolahan tanah kedua. Jadi itu. Makanya di sini kenapa kita sangat penting untuk memahami taksonomi Bloom, karena memang peruntukannya dalam dunia pendidikan, dalam hal ini adalah kegiatan proses belajar, itu sangat penting.
sangat-sangat penting. Makanya di sini saya menekankan untuk harap untuk memahami materi ini dengan baik, yaitu materi tentang taksonomi Bloom. Dan ini hanya sekedar tingkatan pengetahuan. Di taksonomi Bloom juga ada tingkatan keterampilan dan sikap. Tetapi untuk pertemuan ini itu hanya basicnya itu di taksonomi Bloom tingkatan pengetahuan. Tetapi di sini tingkatan pengetahuan itu akan mayoritas 50% ke atas akan kita sering gunakan saat proses belajar mengajar, khususnya dalam menyusun 3 kegiatan yang saya sudah jelaskan, yaitu penyusunan RPP, pelaksanaan pembelajaran, dan pembuatan soal. Nah, ini adalah bentuk dari kata kerja operasional atau KKO, edisi revisi teori dari Bloom. Jadi setiap tingkatan mulai dari C1, C2 sampai dengan C6 itu dia memiliki kata kerja. Inilah yang saya katakan tadi, dia memiliki sebuah kata kunci. Misal ketika kita ingin membuat peserta didik kita berpikir untuk melakukan proses evaluasi, maka kita bisa melihat kata kunci yang ada di bawah sini. Mulai dari kata mengecek, mengkritik, membuktikan, mempertahankan, sampai dengan merekomendasi. Misal saya ambil contoh kata kerja, atau saya menginginkan siswa agar dia mampu melakukan mengevaluasi. Tetapi saya tidak menggunakan kata mengevaluasi, tetapi kata evaluasi di sini saya gantikan dengan kata kerja yang lain karena dianggap sudah setara dengan tahap mengevaluasi. Misal kata menyimpulkan. Nah, contoh dari kata menyimpulkan, misal berdasarkan diharapkan bahwa peserta didik mampu untuk menyimpulkan hama yang menyerang sebuah tanaman jenis A dan faktor apa yang menyebabkan sehingga hama tersebut senang atau menyukai menyerang tanaman jenis A tersebut. Atau misal contoh lagi, diharapkan peserta didik mampu untuk melakukan atau menyimpulkan faktor apa saja yang mempengaruhi sebuah traktor itu dapat berjalan dengan normal, seperti itu. Nah, jadi itu adalah penerapan dari kata kerja operasional. Jadi semua kata-kata yang ada di masing-masing kolom C1 sampai dengan C6 ini adalah bentuk dari kata kerja operasional atau kata kerja yang dimana kata-kata di bawah ini itu sudah setara dengan kata C1 sampai dengan C6. Misal dari C1 itu sudah setara dengan kata menemukanali atau mengidentifikasi, mengingat kembali, membaca, menyebutkan. Jadi ketika kita menggunakan kata-kata ini dalam pelaksanaan pembelajaran atau penyusunan RPP, itu sudah setara dengan tahap C1. Misal di tahap menciptakan atau mengkreasi, ketika dalam pembuatan RPP atau pelaksanaan pembelajaran, kita sudah menggunakan kata mengkombinasikan, merancang, merekonstruksi, berarti kata tersebut itu sudah setara dengan tahap menciptakan atau C6. Dalam hal ini adalah tahap mengkreasikan sebuah materi. Jadi itulah tadi terkait masalah teori dari taksonomi Bloom. Jadi saya katakan materi ini amat sangat penting untuk kita kaji secara bersama-sama karena penggunaannya itu akan sering kita gunakan, khususnya kita sebagai calon tenaga pendidik atau Bapak Ibu yang ada di sini sebagai calon tenaga pendidik ketika terjun dalam sekolah yang sebenarnya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu yang sempat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Saya berharap bahwa materi yang kita dengarkan pada hari ini itu kita bisa pahami dengan baik, kita bisa menerapkan materi ini ke depan dengan baik, khususnya pada saat pelaksanaan PPL nanti di lapangan ataupun pelaksanaan
micro teaching pada saat kuliah di semester depan. Jadi terima kasih atas perhatiannya, dan saya tutup kegiatan hari ini dan materi ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.